Ada satu jenis wanita yang paling sulit buat didekati. Bukan dia yang sombong, bukan dia yang merasa paling cantik, tapi dia yang batinnya pernah hancur lebur karena masa lalu. Wanita yang punya trauma biasanya membangun tembok yang sangat tinggi. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia nggak mau merasakan sakit yang sama untuk kedua kalinya. Mungkin lo lagi deket sama wanita kayak gini sekarang. Lo merasa udah kasih segalanya, tapi dia tetap jaga jarak. Dia seolah punya filter yang selalu curiga sama niat baik lo. Menghadapi dia itu nggak bisa pakai cara kasar, nggak bisa pakai trik-trik PDKT murahan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tinta Batin. Senang banget kita bisa kumpul lagi di sini. Di channel ini, kita belajar untuk melihat hubungan lebih dari sekadar status. Kita belajar untuk memahami luka, menyembuhkan batin, dan menjadi pria yang punya kedalaman emosional. Hari ini di Tinta Batin, kita bakal bicara soal ketulusan. Gua bakal kasih tahu lo 5 cara elegan buat mengetuk pintu hati wanita yang pernah terluka. Ini bukan soal gimana cara naklukin dia, tapi gimana cara bikin batinnya ngerasa kalau dunia, terutama lo, adalah tempat yang aman buat dia pulang. Simak sampai habis, karena poin nomor 4 adalah ujian kesabaran terbesar buat lo. Mendekati wanita yang trauma itu butuh tinta yang berbeda. Lo nggak bisa nulis cerita baru kalau lo nggak paham gimana pahitnya bab sebelumnya di hidup dia. Jadi, buat lo yang benar-benar tulus pengen dampingin dia, dan bukan cuma sekadar penasaran, video ini buat lo. Pastikan lo udah subscribe dan nyalain loncengnya, karena perjalanan ini bakal butuh waktu yang panjang. Mari kita mulai. Yang pertama, jangan paksa dia buat terbuka atau respect the wall. Cara pertama, hargai tembok yang dia bangun. Kesalahan terbesar cowok adalah pengen buru-buru tahu masa lalunya. Lu nanya, emang mantan lu dulu ngapain? Kenapa sih lu jadi dingin gini? Bro, pertanyaan kayak gitu justru bikin dia makin narik diri. Dia ngerasa lo cuman kepo, bukan peduli. Wanita yang pernah terluka itu butuh waktu buat ngerasa aman. Tembok itu adalah pelindung dia. Jangan lo dobrak paksa. Biarkan dia yang buka pintunya pelan-pelan buat lo. Tugas lo bukan jadi detektif yang nyari tahu lukanya, tapi jadi orang yang ada di sampingnya tanpa nuntut dia buat cerita apa-apa. Pas lo menunjukkan kalau lo nggak masalah dengan sifatnya yang tertutup, dia bakal ngerasa divalidasi. Dia bakal mikir, nih cowok beda, dia nggak maksa gue buat jadi terbuka. Justru ketenangan lo itulah yang bakal bikin tembok itu runtuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Batin dia itu lagi siaga satu. Kalau lo terlalu agresif nanya-nanya, dia bakal masuk ke mode pertahanan. Jadi, bicaralah soal hal-hal yang bikin dia seneng sekarang. Biarkan masa lalu itu terkubur sampai dia sendiri yang ngerasa lo adalah orang yang layak buat denger ceritanya. Ingat bro, kepercayaan itu kayak tanaman. Lo nggak bisa tarik batangnya supaya cepet tumbuh. Lo cuma bisa kasih air, kasih sinar matahari, dan nunggu dengan sabar. Konsistensi lo buat nggak maksa dia adalah kunci pertama buat dapet respect dari dia. Yang kedua, konsistensi adalah bahasa cinta terkuatnya. Bagi wanita yang pernah dikhianati, janji manis itu nggak ada harganya. Dia udah sering denger, gue bakal selalu ada, tapi ujungnya ditinggalin. Makanya, kalau lu mau ngetuk pintu hatinya, jangan banyak janji. Cukup tunjukin lewat tindakan yang konsisten terus-menerus. Kalau lu bilang mau jemput jam 7, sampai jam 7 kurang 5. Kalau lo bilang mau kabar-kabaran, kabari secara teratur. Hal-hal kecil yang lo lakuin secara konsisten bakal ngebangun rasa aman di batinnya. Dia bakal mulai mikir, oh ternyata apa yang dia omongin itu beneran dilakuin. Dia bakal ngetes lo bro.
Dia mungkin bakal sengaja cuek buat lihat apa lo bakal tetap ada, atau lo bakal nyerah kayak cowok-cowok sebelumnya. Di momen inilah konsistensi lo diuji. Kalau lo tetap stabil, tetap baik, dan nggak berubah sifat walaupun dia lagi dingin, disitulah dia mulai percaya. Wanita yang terluka itu butuh bukti, bukan puisi. Dia butuh seseorang yang bisa diandalkan, bukan seseorang yang cuma datang pas lagi seneng doang. Tunjukkan kalau lo adalah pria yang punya kata-kata yang bisa dipegang. Pas batinnya mulai ngerasa kalau lo itu prediksi yang pasti, kecemasannya bakal berkurang. Dia bakal mulai nurunin tamengnya karena dia tahu lo nggak bakal tiba-tiba hilang atau berubah sifat tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, fokus pada rasa aman, bukan romantisme berlebihan. Jangan kasih dia hadiah mewah atau kejutan yang terlalu heboh di awal. Wanita yang trauma seringkali ngerasa beban kalau dikasih sesuatu yang berlebihan, karena dia takut nggak bisa bales atau takut lo punya maksud terselubung. Yang dia butuhin bukan romantis, tapi aman. Aman itu artinya dia bisa jadi diri sendiri di depan lo tanpa takut dijudge. Aman itu artinya dia tahu lo nggak bakal marah kalau dia lagi butuh waktu sendiri. Aman itu artinya dia ngerasa lo bisa ngontrol emosi lo pas lagi ada masalah. Kehadiran lo harus jadi oase, bukan malah nambah beban pikiran dia. Coba deh perhatiin hal-hal kecil. Pas lagi jalan, pastiin dia aman. Pas dia lagi cerita kegelisahan soal kerjaan, dengerin tanpa lo harus menggurui. Bikin dia ngerasa kalau batinnya itu terlindungi pas lagi bareng lo. Itu jauh lebih berharga daripada sebuket bunga mawar. Romantisme bagi dia adalah saat ada pria yang mau dengerin diamnya. Saat ada pria yang paham kalau dia lagi nggak oke tanpa perlu dijelasin. Pas lo bisa ngasih rasa aman ini, lo sebenarnya lagi ngebangun pondasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar rasa suka. Batin wanita yang terluka itu kayak burung yang sayapnya pernah patah. Dia nggak butuh diajak terbang tinggi dulu. Dia cuma butuh sarang yang hangat dan aman buat nyembuhin sayapnya. Jadilah sarang itu buat dia. Yang keempat, terima sisi gelap dan ketidakpastiannya. Ini poin yang paling berat. Lo harus siap nerima sisi pahitnya. Wanita yang pernah terluka biasanya punya mood swing, gampang overthinking, atau tiba-tiba narik diri tanpa sebab. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang belum sembuh total. Pas dia tiba-tiba nangis atau tiba-tiba ragu sama lo, jangan lo bales dengan kok lo gitu sih. Itu malah bakal bikin dia ngerasa kalau dia itu rusak dan nggak layak dicintai. Cara terbaik adalah dengan bilang, nggak apa-apa kalau lo lagi ngerasa ragu, gue bakal tetap di sini nunggu lo tenang. Lo harus siap jadi karang di tengah ombak perasaannya yang nggak stabil. Ini ujian buat maskulinitas lo. Bisa nggak lo tetap tenang pas dia lagi kacau? Bisa nggak lo tetap sayang pas dia lagi nggak menunjukkan cinta sama sekali? Kalau lo bisa lewat ini, lo udah memenangkan batinnya seumur hidup. Banyak cowok mundur di tahap ini karena mereka pengen cewek yang simple dan nggak ribet. Tapi lo harus tahu, wanita yang paling dalam cintanya adalah wanita yang pernah ngerasain sakit paling dalam juga. Pas dia ngerasa lo nerima kerusakan di dalam dirinya, dia bakal ngasih seluruh dunianya buat lo. Terima dia satu paket dengan lukanya. Jangan coba jadi dokter yang pengen nyembuhin dia, tapi jadilah pasangan yang mau nemenin dia selama proses penyembuhan itu. Kesabaran lo adalah bukti cinta tertinggi yang bisa lo kasih ke batin dia. Yang kelima, berikan dia kendali atau empower her. Wanita yang pernah terluka seringkali merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Mungkin karena pernah dimanipulasi atau dikontrol sama mantannya. Jadi, cara elegan buat ngetuk hatinya adalah dengan ngasih dia kendali penuh dalam hubungan kalian. Jangan lo yang nentuin semua hal. Tanya pendapat dia, lo nyamannya kita gimana? Lo lebih suka kalau kita jalan sekarang atau nanti aja?
Biarkan dia ngerasa kalau suaranya itu didengar dan dihargai. Ini bakal ngebantu dia ngebangun kepercayaan diri batinnya lagi. Jangan ngejar dia sampai dia ngerasa terpojok. Kasih dia ruang buat napas. Pas dia ngerasa dia punya kebebasan buat milih, dia bakal ngerasa lebih nyaman buat milih lo. Hubungan itu harusnya kerasa kayak pilihan yang bebas, bukan paksaan yang halus. Dengan lo ngasih dia kendali, lo lagi nunjukin kalau lo adalah pria yang aman dan gak punya niat buat nguasain dia. Lo menghormati kedaulatan batinnya. Ini bakal bikin dia ngerasa sangat dihargai sebagai manusia seutuhnya. Wanita yang pelan-pelan dapat kekuatannya lagi lewat dukungan lo, bakal ngeliat lo sebagai sosok yang sangat istimewa. Dia bakal sadar kalau lo bukan cuma pengen memiliki dia, tapi lo benar-benar peduli sama pertumbuhan dan kebahagiaan batinnya. Jadi bro, mengetuk pintu hati wanita yang terluka itu bukan soal seberapa hebat lo bicara, tapi seberapa tulus lo bertahan. Lo nggak butuh strategi perang buat masuk ke hatinya. Lo cuman butuh kerendahan hati buat dampingin dia di setiap langkah kecilnya menuju sembuh. Gue tahu ini nggak mudah. Bakal banyak momen lo ngerasa capek dan pengen nyerah. Tapi percayalah, kalau lo berhasil dapetin kepercayaan dari wanita yang batinnya pernah hancur, lo bakal dapetin kesetiaan yang luar biasa. Karena bagi dia, lo bukan cuma sekadar pacar, tapi lo adalah bukti kalau cinta yang tulus itu beneran ada. Jangan menyerah sama dia cuman karena dia punya luka. Karena terkadang, di balik luka-luka itu, tersimpan batin yang paling indah yang pernah lo temui. Tetaplah jadi pria yang sabar, konsisten, dan penuh kasih. Makasih banyak buat lo yang udah dengerin naskah ini sampai selesai. Kalau lo sekarang lagi memperjuangkan wanita yang punya trauma masa lalu, gue cuman mau bilang, semangat bro. Lo lagi ngelakuin pekerjaan mulia buat batin seseorang. Tulis di kolom komentar kalau lo punya cerita atau lagi ada di posisi ini, kita saling nguatin di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tinta Batin buat konten-konten reflektif lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap tulus, tetap sabar, dan selalu jaga kedalaman batin lo. Gue pamit, stay kind.